Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Mari senantiasa kita berikhtiar mengistiqamahkan diri kita di dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, memiliki 3 ciri yang sangat penting. Yang pertama, ayyu ta'a fala yu'sa. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan selalu taat kepada Allah dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, wa yuzkara fala yunsa. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada dan tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda yang ketiga, wa yushkara fala yukfara. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sekecil apapun nikmat tersebut, hendaklah disyukuri, karena hakikatnya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak ingkar, tidak kufur terhadap nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin yang harus kita ikhtiarkan terus menerus supaya kita menjadi orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah, dan tidak ada predikat terbaik di sisi Allah kecuali predikat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh, kata Allah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling baik takwanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita sama-sama bisa menikmati untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita semua orang yang beriman kepadanya untuk melaksanakan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila kalian diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah segala macam bentuk jual beli ataupun hal-hal yang akan melalaikan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu jauh lebih baik apabila kalian mengetahuinya. Kita bersyukur kepada Allah, hati kita masih dibimbing oleh Allah, lalu kemudian seluruh anggota tubuh kita digerakkan oleh Allah. Kaki digerakkan untuk melangkah, tangan digerakkan, diayunkan untuk menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Wabil khusus lagi, hari Jumat hari ini kita menunaikan ibadah salat Jumat tepat pada salah satu bulan haram, yang mana bulan haram adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam ketentuan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara dari 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Demikian itulah ketetapan agama yang lurus, maka apabila kalian berada di salah satu 4 bulan haram tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri sendiri. Bulan haram disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ini, salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram, wa Rajabu mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Itulah adalah bulan, 3 bulan yang berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Maka kita pada hari ini berada di salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Pesan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ketika kita berada di salah satu bulan haram, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu menzalimi diri sendiri. Maksud daripada menzalimi diri sendiri adalah bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia melakukan maksiat, yang dia melakukan perbuatan dosa, baik disengaja ataupun tidak pada 4 bulan haram, maka sungguh dia melakukan menzalimi dirinya sendiri. Lalu mengapa sangat dilarang keras apabila kita berada pada salah satu bulan haram menzalimi diri sendiri atau bermaksiat kepada Allah? Karena kata para ulama, sungguh siksa atau balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh amatlah berat. Sungguh balasannya berlipat-lipat ganda ketika seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan al-haram, yakni annal ma'siyata fiha asyaddu iqaba. Sungguh maksiat yang dilakukan di dalamnya, yaitu maksiat yang dilakukan pada bulan haram, asyaddu iqaba, sungguh siksanya amat berat, amat dahsyat. Tetapi sebaliknya juga, ketika seseorang memanfaatkan bulan-bulan haram tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah,
untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pun akan berlipat ganda. Wa ta'ata fiha aktsaru thawaba, dan ketaatan yang dilakukan di dalamnya aktsaru thawaba, balasannya sangat banyak sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, dilipat gandakan balasan amal soleh yang dilakukan pada bulan haram. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khususnya lagi kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin kita berbeda dengan saudara-saudara kita, berbeda tentang hitungan bulan Dzulhijjah, tetapi semuanya sepakat bahwa hari ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan di dalam hadisnya, ketika seseorang berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka sungguh apabila dia melakukan amal solehnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam satu hadis, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, "al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah", amal soleh yang dilakukan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam, yakni al-ashr, kecuali pada hari-hari yang ke-10. Hari yang ke-10 yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ketika seorang sahabat bertanya, tidak juga dengan orang yang jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Maksudnya, apakah orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu bisa menyaingi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Dijawab oleh Rasulullah, qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji dzalika bi syai'in, kecuali apabila seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya lalu dia tidak kembali lagi, artinya orang tersebut syahid di medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hanya sekadar berjihad di jalan Allah, sungguh tidak bisa menyaingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pada hari ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka sama-sama mari kita manfaatkan tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita mengikuti fatwa daripada pemerintah, berarti kita pada hari ini berada di tanggal 8 Dzulhijjah. Dan mungkin juga ada sebagian saudara kita yang menghitung pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya tinggal beberapa hari lagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah akan berlalu. Maka masih ada kesempatan bagi kita. Maka sama-sama mari kita perbanyak amal saleh. Mumpung 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah belum berlalu. Karena ketika kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan kita melakukan amal soleh di dalamnya, maka amal soleh tersebut sangat dicintai oleh Allah. Balasannya, ketika amal soleh sudah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi wasilah pengampunan terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, apabila dia mencintai Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Dan ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesempatan emas bagi kita untuk senantiasa berikhtiar beramal saleh. Jangan pernah berputus asa terhadap dosa-dosa kita yang lalu. Allah senantiasa memberikan atau membukakan pintu yang seluas-luasnya untuk kita melakukan taubat kepada Allah, memperbanyak amal saleh sebagai ikhtiar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita urutkan satu persatu, kiranya di antara amal-amal saleh yang bisa kita ikhtiarkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebagai wasilah pengampunan terhadap dosa-dosa kita, yang pertama yakni
ketika kita berada di tanggal 9 Dzulhijjah, mari sama-sama kita lakukan puasa Arafah. Karena puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah menurut hitungan masing-masing, sebagaimana keyakinan kita berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun kita mengikuti fatwa daripada ulama. Ketika pada hari ini kita berpendapat bahwasanya hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, maka hari ini hendaklah melaksanakan puasa Arafah. Tetapi ketika kita berkeyakinan dan mengikuti pendapat para ulama bahwasanya hari Ahad kita melakukan hari raya Idul Adha, maka artinya Sabtu besok pagi kita berada di puasa Arafah. Maka sama-sama kita laksanakan puasa Arafah tersebut. Karena puasa Arafah fadilahnya sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan merupakan penebus atau kafarah terhadap dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita setahun yang akan datang. Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka mari sama-sama kita niatkan di dalam hati kita akan melaksanakan puasa Arafah di esok harinya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh yang kedua yang mungkin bisa kita maksimalkan, yang mungkin bisa kita ikhtiarkan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada amal saleh yang sangat dicintai oleh Allah kecuali amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka kata Rasulullah, ketika kalian berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, fa'akthiru fihinna minat tahlil. Perbanyak lisan kalian untuk bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wat takbir, perbanyak lisan kalian mengucapkan kalimat Allahu akbar. Wat tahmid, dan perbanyak lisan kalian mengucapkan kalimat tahmid. Subhanallah. Maka kalimat-kalimat ini ringan rasanya kita ucapkan di lisan, tetapi sangat dianjurkan ketika kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang terakhir, mungkin bagi kita yang tidak bisa melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maka ada salah satu amal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi yang memiliki kemampuan dan memiliki harta yang bisa dia tunaikan, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan banyak nikmat. Fasholli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan hendaklah berkurban. Berkurban dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah atau biasa yang kita sebut dengan hari tasyrik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian mau'izah hasanah di khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan untuk bisa beramal saleh, memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.